Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan proyek yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Trendsetra e-commerce website. Nah, pertama-tama saya akan menjalankan database server menggunakan SAM. Di sini saya sudah jalankan. Saya menggunakan database MySQL. Setelah database server nyala dan terkonek dengan database, saya menjalankan aplikasi saya atau membuat server dari aplikasi saya. Karena saya menggunakan Laravel, maka untuk menjalankannya menggunakan command php artisan shop. Setelah saya jalankan, nanti akan dikasih port oleh Laravel, yaitu localhost 8000. Ketika saya klik, maka akan diarahkan ke halaman utama dari website saya, yaitu Trendsetra. Kalau misalnya kita login sebagai user, maka akan diarahkan ke halaman ini. Tapi kalau kita login sebagai admin, nanti akan diarahkan ke halaman admin dashboard. Karena saya ingin mendemokan fitur-fitur yang ada di admin dashboard, maka saya harus login sebagai admin terlebih dahulu. Saya akan login sebagai admin. Kebetulan adminnya adalah saya. Nah, ketika saya klik login, maka akan diarahkan ke admin dashboard, bukan ke halaman home yang tadi. Karena saya adalah admin. Nah, di halaman utama admin dashboard ini ada informasi seperti total kategorinya berapa, total produknya berapa, total usernya berapa, total ordernya berapa, yang dimana total order ini dibagi ke complete order dan pending order. Pending order itu adalah order yang belum diterima oleh pengguna, sedangkan complete order itu adalah order yang sudah diterima oleh pengguna. Kalau total kategorinya ada 8, total produknya ada 57, total usernya ada 3, dan total ordernya ada 12, yang dibagi ke pending order dan complete. Nah, untuk kategori ada 3 fitur, yaitu fitur add, fitur edit, sama fitur delete. Di sini saya akan mencoba fitur delete terlebih dahulu, terus nanti saya tambahin lagi menggunakan fitur add, dan saya edit menggunakan fitur edit. Pertama saya akan delete dulu untuk mencoba apakah fitur delete berfungsi dengan baik. Yang saya delete tadi local jeans ya. Oke, sukses. Kategori deleted sukses. Kalau kita lihat lagi, local jeansnya hilang. Jadi yang paling bawah jadi denim. Nah, sekarang saya mau coba tambahin lagi kategorinya. Kategori local jeans. Terus slug ini adalah URL. Jadi misalnya di bagian sini nanti slash kategori slash URL local jeans gitu. Sini saya tambahkan slugnya local jeans. Deskripsinya lalu untuk status sama populer tidak saya centang karena nanti kalau saya centang akan muncul di halaman home. Sedangkan produk ini belum dibeli oleh pengguna, belum ada produknya gitu. Makanya saya nggak centang ini biar nggak muncul di halaman home. Hanya muncul di halaman kategori aja nanti. Untuk meta title ini keyword untuk mencari kategori atau mencari produk. Saya samakan saja. Untuk gambarnya saya sudah siapkan.
Kalau kita submit, ini fitur add apakah berhasil? Berhasil. Kalau kita lihat di kategori, nanti ada local jeans. Sudah, berarti fitur add sama delete sudah berhasil. Sekarang kita coba fitur edit. Di fitur edit ini kita bisa ngedit semua yang ada di sini. Misalnya saya mau edit di sini local jeans and made local jeans made in Indonesia. Tadinya kan local jeans saja. Saya tambahin made in Indonesia. Apakah berubah atau tidak? Kita klik update. Berhasil, kategori has been update successfully. Maka nanti di kategori ada local jeans made in Indonesia. Tadinya local jeans saja. Berarti fitur add, edit, dan delete sudah berhasil. Selanjutnya ada di produk. Produk memiliki fitur yang sama seperti kategori tadi. Kita bisa menambahkan produk, mengedit produk, dan mendelete produk. Sama seperti tadi, saya akan coba fitur delete terlebih dahulu. Saya akan delete produk ini. Saya delete. Produk has been deleted successfully. Sudah berhasil. Kita lihat apakah masih ada. Tidak, sudah hilang. Sekarang kita tambahin produknya. Nah, ini local jeans made in Indonesia, kategorinya kita pilih. Terus namanya ini saya sudah siapkan. Deskripsinya ini boleh apa saja. Saya ambil dari sini saja deskripsinya. Small description sama deskripsi. Untuk deskripsinya kita isi size-nya aja. Misalnya ini size-nya adalah 38. Original price-nya di sini saya menggunakan dolar karena saya menggunakan payment gateway dengan PayPal. PayPal itu tidak support currency atau mata uang dari rupiah. Makanya saya menggunakan dolar sebagai mata uang untuk lepas atau memberhasilkan payment gateway dengan PayPal. Sini harga aslinya 489 itu sekitar 32 dolar. Terus selling price-nya 300.000 itu sekitar 20 dolar. Tax-nya 5, kuantitinya 10. Nah, ini trending sama status sudah saya checklist karena ini produk baru dirilis. Maka belum ada yang beli. Kalau saya checklist nanti akan muncul di halaman home. Yang mana halaman home itu hanya menampilkan produk-produk yang trending atau yang paling sering dibeli. Nah, untuk meta title saya menggunakan sama Bugis Jeans. Ini untuk pencarian dengan navbar nanti. Untuk gambarnya saya sudah siapkan. Yang hitam ini saya coba add produk. Apakah berhasil? Berhasil. Produk has been added successfully. Kalau kita lihat di bawah, udah muncul produknya. Nah, sama terakhir fitur edit. Jadi fitur add sama delete udah. Sekarang fitur edit. Kita bisa mengedit semua yang ada di sini. Misalnya ukurannya kita ganti jadi 30, dari 38 ke 36. Apakah akan terupdate? Oke, udah terupdate jadi 36. Dan kategorinya local jeans made in Indonesia. Oke, untuk
kategori sama produk itu saja fitur-fiturnya, yaitu ada add, edit, sama delete yang udah saya demokan. Sekarang untuk order, nah di order ini ada new order sama order history. New order ini adalah order-order yang statusnya masih pending atau belum diterima oleh pengguna. Kita bisa melihat di new order ini yang masih pending ini detailnya gitu. Nah ini detailnya misalnya produknya apa, statusnya apa, terus pembelinya siapa, beserta address dari pembelinya, terus nomor teleponnya, emailnya, dan lain-lain. Terus sama nomor pos rumahnya. Jadi nanti tim dari Transetra ketika melakukan eh, pengiriman barang bisa menghubungi kontak ini untuk menanyai ketika sudah di sekitar alamat ini gitu, di mana tempat lokasinya gitu, di mana lokasi tempat tinggal dari pembeli ini. Kita juga bisa update statusnya dari pending ke complete. Kalau di update ke complete, nanti di new order itu hilang, dia masuknya ke order history. Misalnya saya update, nah yang $6 tadi hilang kan, dia di new order ini hilang, dia masuk ke order history. Nah ini yang $6, statusnya udah dari pending ke complete, udah complete sekarang. Kalau misalnya mau kita ubah lagi, misalnya ada kesalahan seperti pembayarannya palsu atau kesalahan lainnya, kita bisa update statusnya jadi pending lagi gitu. Kalau kita update, maka dia akan hilang dari order history, dia akan hilang yang $6 tadi, dan kembali lagi ke new order statusnya gitu. Jadi statusnya kembali lagi jadi pending kayak gitu. Oke, untuk order fitur-fiturnya itu saja. Terus untuk user ini sangat sederhana, yaitu menampilkan siapa saja ya user-user yang terdaftar di website Transetra. Di sini baru ada 3 user, yaitu Farid sebagai admin, John sebagai user, dan Pujin sebagai user. Kita bisa lihat masing-masing detailnya, masing-masing detail user seperti address, state, city, pin code, nomor telepon, dan lain-lain. Ya mungkin sekian untuk fitur-fitur yang ada di admin dashboard. Selanjutnya saya akan berperan sebagai user. Ini kan sebagai admin, selanjutnya saya akan menemukan ketika bagaimana sih user berinteraksi dengan website Transetra. Pertama saya logout dulu. Nah tadi usernya kan ada Jondo sama Fujin ya. Saya coba login sebagai Jondo. Nah ketika login akan diarahkan ke halaman home kalau sebagai user, bukan ke halaman admin dashboard. Di sini user John itu bisa langsung nyari produk di Nakbar, misalnya fitur search-nya dari Nakbarnya langsung. Misalnya dia mau nyari, udah tahu produk apa yang mau dia beli, yaitu Ventela misalnya. Kalau kita klik, terus kita klik tombol search ini, maka akan diarahkan ke produk yang dia beli, yang mau dia beli gitu. Nah itu untuk fitur search sudah bekerja menggunakan Nakbar. Selain itu, user John juga bisa nyari produk di halaman kategori. Dia hanya perlu klik icon kategori di navbar ini, tinggal diklik, nanti akan muncul kategori-kategori yang ada. Nah, tadi kan kita udah nambah ini, local jeans made in Indonesia. Kita udah nambahin kategorinya. Maka dia muncul di sini.
Nanti kalau kita tambahin lagi, nanti ada di bawahnya lagi gitu. Sini baru satu tadi kan, ya baru satu. Misalnya John mau belanja gitu. John mau belanja apa? Misalnya John mau belanja coach jacket dari Rockneck misalnya. Maka John perlu add to cart atau add to wish list. Misalnya dia langsung mau add to cart. Oke, ada to cart. Nah, ini kartnya bertambah. Yang tadinya 0 jadi 1. Kalau misalnya kita tambahin lagi yang lain, misalnya mau beli sepatu yang ini beli yang ini deh. John mau beli sepatu ini, Pentela Ribbon Low Reflective. Kita add to cart. Perhatikan di sini kartnya masih satu. Kalau kita tambah, nah dia langsung bertambah jadi 2. Kalau kita oke. Nah, bisa juga dari halaman wishlist kita nambahin produknya gitu. Misalnya kita mau beli denim ini, kita mau add to cart juga. Ya, add to cart. Nah, add to cart menjadi 3. Jadi, add to cart itu bisa dari halaman wishlist dulu. Halaman wishlist ini berisi produk-produk yang ingin dibeli, tapi belum pasti gitu. Kalau cart ini udah pasti mau di check out. Gitu. Misalnya saya mau check out 2 aja dulu, yaitu denimnya saya remove. Nah, di sini di cart juga bisa nge-remove ya, bisa nge-remove produk dan fiturnya berhasil. Di bisnis juga bisa nge-remove. Kalau misalnya kita remove ininya, kita remove, nah sukses. Item deleted from wishlist. Nah, setelah kita dapat nih produk yang mau dibeli, maka nanti kita tinggal eh, kalau kita mau lihat-lihat dulu gitu produk kita gitu, kita tinggal ke kategori ke ini kita lihat, nah ini halaman produknya. Sini bisa kita add produk, terus beri review gitu. Ini belum ada yang nge-rate produknya. Terus kalau code jacket yang tadi, ini juga belum ada. Dia bisa rate produk sama write review. Ini nanti setelah kita melakukan checkout. Sekarang kita fokus ke checkout dulu. Nah, di checkout ini kita akan melakukan pembayaran di mana total price-nya itu $33. Yaitu jumlah ini, 13 ditambah 20. Kalau misalnya kita naikin kuantitinya, misalnya kita mau beli 2, nah nanti totalnya bertambah jadi 46. Kalau kita kurangin lagi jadi 33. Kalau misalnya ini kita tambahin jadi 53. Misalnya saya mau beli satu-satu aja gitu ya. Kita mau check out. Sekarang kita check out. Nah, di halaman checkout ini nanti ada basic detail. Basic detail itu adalah informasi umum dari siapa pembelinya. Misalnya dia ngelampirin addressnya, terus tinggalnya di mana, terus nomor rumahnya berapa, terus nomor teleponnya berapa, biar nanti tim transetra yang ngirim produknya itu bisa nyampe ke tujuan dengan akurat gitu. Nah itu basic detail. Terus ketika saya hmm, di sini saya mendemokan menggunakan PayPal. Sebenarnya bisa pakai flash order atau cash on delivery. Kalau cash on delivery nanti langsung ada tampilan seperti ini. Misalnya saya coba ya, sukses, order present successfully. Nah itu kalau pakai COD. Jadi langsung aja gitu, langsung dikirim nanti. Dan kartnya ini di keranjangnya udah nol, karena produknya udah di check out tadi. Nah, untuk melihat produk yang udah di check out, kita bisa ke My Order. Nah, ini kan tadi $33 ya. Kalau kita view, kita bisa view dari My Order, nah produknya ada apa aja gitu. Produknya tadi kan rock neck, coat jacket, sama sepatu Pentela.
Nah, itu kalau menggunakan uh, apa namanya, cash on cash on delivery gitu, semudah itu. Nah, kalau menggunakan PayPal itu beda lagi. Nah, kita sebelum check out kita mau ini dulu nambahin produknya ya. Karena tadi udah kita check out, jadi card-nya jadi nol, kita ulangi lagi prosesnya. Jadi yang ini cepat, nah ini jadi satu. Terus kalau sepatunya yang ini satu card. Nah, ini kita check out, total price-nya 33, kita samain. Nah, misalnya saya mau bayar pakai PayPal sekarang. Kalau saya bayar pakai PayPal, pas saya klik, nanti akan muncul seperti ini. Yaitu detail pembayaran, kita disuruh login menggunakan PayPal dulu. Nah, kebetulan saya menggunakan akun Sendbox dari PayPal. Nah, ini passwordnya. Akun Sendbox itu akun bohongan, jadi untuk mendemokan saja gitu. Jika saya login, nah, nanti ada harganya di sini, yaitu $33. Nah, kenapa saya pakai dolar? Karena PayPal nggak mensupport currency Indonesia. Jadi kalau pakai rupiah, itu perhitungan di sini nggak bisa gitu, nggak berhasil harganya. Tapi kalau saya pakai dolar kayak gini berhasil. Sesuai sama tadi harganya kan, $33. Ini tinggal selesaikan pembelian aja. Nah, nanti ada terima kasih telah menggunakan PayPal. Terus ada pesan seperti ini. Order placed successfully. Oke, tinggal di oke aja. Nah, dia langsung redirect ke halaman My Order. Nah, ini ada 33, ini yang tadi pakai cash on delivery. Nah, ini yang pakai PayPal. Kita view. Nah, payment mode paid by PayPal gitu. Totalnya $33. Usernya John Doe gitu. Oke, mungkin itu untuk checkoutnya. Nah, setelah checkout, kita bisa nambahin rating ke produknya gitu. Kita tinggal nunggu produknya datang kan. Kalau misalnya udah komplit statusnya, kita bisa nambahin rating ke produknya. Misalnya yang tadi ini, kita mau nambahin rating. Kita mau tambahin ratingnya, karena kita udah beli, maka kita bisa nambahin rating. Kalau kita belum beli, kita nggak bisa nambahin rating gitu. Misalnya bintang 4, kita submit, thank you for rating this product. Nah, ini sukses. Nah, yang tadinya 0, ratingnya jadi 1, yaitu 4 bintang dari user Jondo. Terus kalau kita kita juga bisa nulis review dari produk ini. Kita klik write a review, misalnya this product is very good. So comfortable, comfortable to use in outdoor. Nah, misalnya kita ingin menulis review seperti ini. Ini juga kalau misalnya word-nya kepanjangan atau kata yang kepanjangan, kita bisa drag ke bawah seperti ini gitu. Semau kita, kita submit review coba ya. Tadi kan belum ada review, kita coba submit. Sukses. Thank you for writing a review. Berarti kita sudah berhasil. Nah, ini review dari user Jondo. Gitu. Sama produk yang tadi juga kita bisa kasih review ya. Produknya tadi yang sepatu. Tinggal
kita juga bisa kasih review karena kita udah beli sepatu ini gitu. Nah ini belum ada rating kan, no rating, kita tambahin rating, misalnya ini bintang 5, submit, thank you for rating this product. Nah ini jadi ada 5, satu rating. Berarti satu orang udah rating produk ini, yaitu Jondo. Nah misalnya kita mau nge-write review lagi, misalnya this is uh, yang use informatif. Informatif. Nah, kalau kita klik submit review, nanti sama akan ada reviewnya dari Jondo gitu. Bintang 5. Terus ada tanggalnya juga, tanggal di reviewnya kapan, yaitu sekarang tanggal 4 Juli 2023. Kayak gitu. Oke, untuk review udah selesai, terus apa lagi? Hmm, untuk pembayaran sama review sudah selesai, sama rating juga sudah selesai. Nah, kalau kita mau cari juga bisa gitu, Pentela misalnya yang tadi kita coba cari di navbar sudah bisa. Ini ada trending kategori di halaman home, ini kategori-kategori yang trending sama fitur produk itu adalah produk-produk yang sering dibeli gitu. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini menggunakan carousel untuk sliding seperti ini. Oke, mungkin sekian demo dari proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.